Halo Gabuters, konnichiwa. Kali ini saya mau berbagi sebuah film yang sangat menguras air mata pastinya. Dan film ini berdasarkan kisah nyata ya guys. Dari judulnya saja sudah menyeratkan sekilas isi dari film ini yang berjudul 1 liter air mata. Jadi filmnya mengisahkan tentang seorang wanita remaja yang tiba-tiba terkena sebuah penyakit langka. Dan saat itu belum ditemukan obat untuk penyakit tersebut. Penyakit itu pun lantas menggerogoti saraf-saraf ototnya sehingga semakin lama seluruh tubuhnya akan mengalami kelumpuhan total hingga akhir hayatnya. Lantas seberapa mengharukankah film ini? Langsung saja kita ke alur filmnya. Jangan lupa siapkan tisu yang banyak ya guys. Dan ini dia 1 liter air mata. Kisah berawal dari sebuah keluarga yang sederhana yang saat itu sedang bercandaria di pagi hari sebelum mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Setelah memulai hari mereka dengan makan bersama, semua anak-anak pun pergi ke sekolah dengan gembira. Namun di siang hari tiba-tiba ayah, anak perempuan tertua dalam keluarga tersebut, pulang ke rumah dengan keadaan terluka di dagunya. Ternyata ayah terjatuh di jalan saat hendak pulang ke rumah. Karena khawatir dengan luka di dagu ayah, sang ibu pun membawanya ke dokter umum untuk diperiksa. Namun sang dokter mengatakan ada kejanggalan pada diri ayah. Karena pada umumnya jika seseorang terjatuh maka dia pasti menggunakan tangannya sebagai tumpuan. Namun ayah malah sepertinya menggunakan dagunya sebagai tumpuan. Itulah yang menyebabkan dagu ayah terluka cukup parah. Dokter itu lantas menyarankan ayah untuk segera diperiksa lebih lanjut dengan dokter spesialis untuk mengetahui kondisi ayah yang sebenarnya. 歩いてる自分でわかるだ体が前のめりになってもう一度きちんと調べてもらおう Singkat cerita, sang ibu segera membawa ayah ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut karena ia sangat khawatir dengan anaknya ayah. Dokter itu pun mulai memeriksa ayah dengan seksama, dari berdiri hanya menggunakan satu kaki, menyentuh hidung sendiri dengan mata tertutup, yang hasilnya ayah bahkan sangat kesulitan berdiri dengan satu kaki saja. Bahkan ayah tidak bisa menyentuh hidungnya sendiri dengan mata tertutup. Singkat cerita, saat perjalanan pulang dari rumah sakit, sang ibu ternyata menyembunyikan sesuatu dari ayah tentang penyakitnya itu. Ternyata ayah mengalami penyakit yang sangat langka, bahkan belum ditemukan obatnya pada saat itu. Ayah mengidap penyakit kelainan genetik pada saraf otaknya yang mengakibatkan ayah akan mengalami yang namanya kelumpuhan pada setiap indera tubuhnya. Lambat laun ayah tidak akan bisa berjalan lagi, tubuhnya akan mati rasa, bahkan sampai berbicara pun dia akan sangat kesulitan. Dan penyakit ini akhirnya akan membunuh ayah cepat atau lambat. Diperkirakan usia ayah paling lama hanya berkisar 10 tahun lagi. Singkat cerita, hampir setiap hari ayah pun melakukan check up pada dokter spesialisnya. Kala itu sang dokter memberitahukan sedikit tentang penyakitnya, bahwa ayah lambat laun mungkin akan kesulitan berjalan, dan dia harus bisa menerima semuanya dan tidak berkecil hati pada teman-temannya yang normal kelak. やっぱり普通の人と比べたら今日の合間にきちんと通ってくれたから今日まで大きく苦しいものを持って生きてると思うの Sang dokter lantas memberikan buku harian kepada ayah agar ia menuliskan setiap kegiatannya sehari-hari selama menjalani pengobatan. Semua bertujuan agar ayah bisa menumpahkan isi hatinya di buku harian tersebut, agar ayah tidak stres dan pengobatannya bisa berjalan dengan lancar. 昔から文章を書くのは好きなんです。頑張って。Hari-hari pun terus berlalu, kini ayah sudah sedikit merasakan dampak dari penyakitnya itu. Terlihat saat ayah sedang di sekolah yang sedang melakukan pelajaran olahraga, guru ayah pun selalu mengizinkannya untuk tidak mengikuti pelajaran karena kondisi tubuhnya yang sudah lemah. Bahkan untuk berjalan saja kini ayah sudah sangat kesulitan.
Di sekolah juga tidak sedikit Aya mendapatkan bulian dari teman-teman sekolahnya karena kondisinya tersebut. Tapi beruntung Aya masih memiliki beberapa teman yang sangat baik dan setia kepadanya. Namun karena kondisinya kini semakin memburuk, Aya pun memutuskan untuk tidak terlalu sering bergantung kepada teman-temannya itu, karena ia merasa bahwa keadaannya itu bisa menyulitkan teman-temannya kelak. Dan Aya sangat tidak menginginkan hal tersebut. Karena itulah Aya pun kini lebih sering melakukan aktivitas di sekolah sendiri tanpa bantuan teman-temannya, walaupun Aya sendiri sangat terlihat kesulitan. Setiap hari Aya pun melakukan check up secara rutin, bahkan saat libur sekolah musim panas. Aya yang sangat ingin bisa bermain seperti teman-temannya yang lain, ia malah harus melakukan rawat inap agar perawatannya berjalan dengan lancar. Karena perawatannya ini sudah berjalan sangat lama, Aya lantas mencoba bertanya kepada sang dokter perihal penyakit apa yang sebenarnya ia derita hingga harus menjalani perawatan yang sedemikian rupa. Tanpa basa-basi dan walaupun kejujuran itu sangat menyakitkan, sang dokter pun memberitahukan penyakit yang diderita Aya dengan keadaan Aya yang sebenarnya, bahwa Aya lambat laun tidak akan bisa berjalan atau berbicara lagi, dan dia akan mengalami lumpuh total hingga akhirnya penyakit itu akan merenggut nyawanya. すぐってわけじゃないの。進行を遅らせることはできるし。先生、ありがとう。Setiap hari Aya selalu menuliskan apapun di dalam buku hariannya untuk meringankan beban pikirannya akan penyakit yang ia derita. Kini Aya juga sudah semakin kesulitan untuk berjalan. Bahkan sang ibu juga setiap hari harus mengantarkan Aya ke sekolah sambil menuntunnya hingga ke dalam kelas. Namun saat pulang sekolah seringkali sang ibu tidak bisa menjemputnya dikarenakan ia sedang bekerja kala itu. Beruntung saat itu ada temannya yang sangat peduli dengan Aya dan mau membantunya pulang bersama dengan menaiki bus. Tapi saat bus itu tiba dan mereka harus segera menaiki bus tersebut, Aya yang memang sangat lemah untuk berjalan pun malah terjatuh saat berusaha berlari menuju bus. Beruntungnya saat itu temannya masih mau membantu Aya dan juga ada seorang ibu pemilik toko yang ada di dekat sekolah yang ikut menolongnya. Karena ibu pemilik toko itu kasihan melihat kondisi Aya, ia lantas menawarkan bantuan kepada ibunya agar Aya harus menunggu sang ibu di tokonya setiap pulang sekolah sembari menunggu sang ibu menjemputnya. Karena sangat berbahaya jika Aya pulang sendirian menaiki bus dengan keadaannya yang saat ini. Ibu Aya pun berterima kasih kepada pemilik warung itu karena ia mau membantunya dengan sangat ikhlas. Singkat cerita, akhirnya setiap hari kini Aya menunggu ibunya di toko itu sambil ditemani oleh teman-temannya yang masih sangat setia kepadanya dengan penuh canda dan tawa. Dan begitu Aya pulang ke rumah, ternyata di rumah sudah ada kepala sekolah Aya yang sedang bertamu di sana. Tapi alangkah mengejutkannya, ternyata kepala sekolah Aya bertamu ke rumah untuk memberitahukan bahwa Aya tidak diperkenankan lagi bersekolah di sana karena mereka semua sudah kerepotan mengurus Aya di sekolah. Dan kepala sekolah itu meminta mereka agar Aya segera dipindahkan ke sekolah SLB agar semua keperluannya bisa terpenuhi di sana. Dengan sangat kecewa dan berat hati, mereka pun harus menerima keputusan tersebut. Dan akhirnya Aya pun harus benar-benar pindah dari sekolahnya yang sekarang karena ia sudah tidak diterima lagi di sekolah itu. Aya pun berpamitan dengan semua teman-temannya yang sangat menyayanginya. Bahkan mereka tidak rela jika harus berpisah dengan Aya.
Ayah juga tidak lupa berpamitan dengan pemilik toko yang ada di dekat sekolah. Karena selama ini ibu pemilik toko itu sudah sangat membantu ayah karena diizinkan menunggu ibunya di sana dan menjaga keselamatannya. Beberapa hari kemudian, ayah pun kini bersekolah di sekolah SLB. Di sana ayah bersama teman-teman yang senasib dengannya saling membantu satu sama lain dalam hal pekerjaan sekolah. Dari bersih-bersih, menyiapkan makanan, dan sebagainya. Dan ayah terlihat sedikit gembira kala itu, karena tidak harus merepotkan orang lain lagi di sana. Tapi di sekolah ini ada beberapa pengajar yang sangat tidak berperi kemanusiaan menurut saya. Seperti saat ayah ingin meminjam buku di perpustakaan dengan kondisinya yang seperti itu, ia tidak diperbolehkan meminjam buku karena alasan yang sudah terlambat. Bahkan saat ayah terjatuh di lorong sekolah, pengajar yang melihat ayah pun tidak membantunya sama sekali. Ia malah sedikit membentak dan menyuruh ayah untuk bangun sendiri, walaupun saya paham bahwa pengajar itu hanya ingin ayah bisa berjuang walaupun dengan keadaannya yang seperti itu, tapi ini tetap tidak berperi kemanusiaan menurut saya. Bahkan saat ayah dan beberapa temannya kala itu hendak saling membantu membuat baju dan perhiasan untuk acara perpisahan karena kondisi mereka yang memang tidak memungkinkan, pengajar itu nyatanya malah memarahi dan menyuruh mereka untuk membuat baju dan perhiasan sendiri. Tidak boleh ada bantuan dari orang lain. Bahkan terkesan menghina para murid disabilitas yang memang tidak mampu. Dan karena sudah tidak tahan dengan sikap salah satu pengajar itu, salah satu murid lantas memarahi balik pengajar itu dan menyuruhnya untuk bisa memahami kondisi mereka dan tidak malah mencelanya. Karena kejadian itu mereka semua pun agak kesal dengan sang pengajar. Mereka lantas mengisi waktu membuat kostum dan perhiasan bersama-sama dengan gembira. Namun anehnya ketika sang pengajar itu melihat mereka yang malam-malam masih mengerjakan kostum, bahkan tidak ikut makan malam, ia ternyata tidak marah dan malah sedikit tersenyum saat melihat mereka semua berkumpul bersama. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun mengadakan acara perpisahan dengan membuat sebuah drama sekolah dan bernyanyi bersama di atas panggung. Semua orang tua murid pun datang menyaksikan anak-anaknya di sana. Dan setelah acara selesai, semua murid dan termasuk ayah tidak lupa berterima kasih kepada semua teman-temannya karena telah melalui hari-hari bersama di sekolah dengan penuh suka dan duka. Beberapa tahun kemudian saat ayah sudah tidak lagi bersekolah, ayah lantas terus membayangkan saat ia bersama ibunya dan mengatakan betapa inginnya dia terus melanjutkan sekolahnya sampai ke universitas. Tapi apa daya, keadaan ayah setiap hari bahkan semakin memburuk dan akhirnya impiannya untuk terus belajar setinggi mungkin pun harus ia buang begitu saja. Ayah juga setiap hari harus terus melakukan check up dan berolahraga untuk bisa menjaga saraf-saraf tubuhnya agar tetap bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Dan hampir setiap hari ayah ditemani oleh seorang pria, yakni seorang dokter bedah, untuk bercerita dan mendengarkan curhatan ayah. Dokter bedah itu pun sangat antusias selalu mendengarkan ayah dengan seksama. Bahkan saking seringnya ia mengunjungi ayah malah sepertinya jatuh cinta dengan dokter itu. Tapi saat ayah ingin mengunjungi dokter itu di luar ruangan, tidak sengaja ayah malah melihat sang dokter bedah sedang bersama dengan seorang perawat yang terlihat sangat dekat sambil bercandaria. Yang akhirnya ayah pun menjadi sedih karena ia merasa dirinya memang tidak pantas berdampingan dengan seorang pria yang normal.
Setelah kejadian itu, ayah lantas jadi terlihat amat sedih dan mulai memikirkan betapa malang nasibnya harus mengalami penderitaan seperti itu. Bahkan saat di taman, saat ayah sedang mencari udara segar pun, ia juga tidak luput mendapatkan hinaan dari wanita yang melihatnya dengan kondisi cacat seperti itu. Mendengar perkataan orang-orang tentangnya, ayah pun jadi semakin sedih karena keadaan yang ia alami. Ayah lantas berterus terang kepada sang dokter dan bertanya perihal dirinya apakah bisa menikah atau tidak. Dan sekali lagi, sang dokter pun mengatakan sebuah kebenaran yang begitu menyakitkan kepada ayah, bahwa dengan kondisinya yang saat ini dapat dipastikan bahwa ayah tidak akan pernah bisa menikah karena perawatan yang ia lakukan bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Karena lambat laun, ayah pasti akan meninggal karena penyakit yang diidapnya. Arigatou. Singkat cerita, ayah kini sudah tidak menjalani perawatan dan kembali ke rumah berkumpul bersama ibu, ayah, dan adik-adiknya. Keadaan ayah kini pun semakin memburuk, sudah hampir semua saraf-saraf di tubuhnya tidak bisa bekerja lagi. Bahkan ayah yang sedari dulu selalu menulis buku hariannya, kini ia sudah tidak bisa menulis lagi karena memang keadaannya yang sudah sangat seburuk itu. Dikala istirahatnya, ibu ayah pun mencoba membaca buku harian yang ayah tulis setiap hari. Ternyata ayah selama ini tidak menyesali segala penyakit yang ada pada dirinya. Bahkan walau ia harus meninggal karena penyakit itu, ayah tidak menyesalinya sama sekali. Yang ayah sesali hanya karena impiannya untuk terus melanjutkan sekolah jadi terhenti. Padahal ayah sangat ingin melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Dan ayah pun berharap kalau memang masih ada harapan dan mukjizat dari Sang Maha Kuasa, yang ayah inginkan hanya ingin hidup untuk bisa mengejar cita-citanya tersebut. Shinzou ga ugoiteru. Ikitai no desu. Dan 1 tahun kemudian kondisi ayah pun akhirnya sudah benar-benar lumpuh total. Ayah hanya bisa berbaring di kasur dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan hanya untuk berbicara pun ayah sudah sangat kesulitan. Dan saat nafas ayah terengah-engah karena sulit untuk berbicara, kata-kata yang keluar dari bibir ayah kepada ibunya hanyalah satu, yaitu bahwa ayah masih ingin terus melanjutkan hidup dan mengejar cita-citanya. Hingga akhirnya ayah pun meninggal pada usianya 20 tahun 10 bulan karena penyakit yang ia derita kurang lebih selama 5 tahun. Dan film pun tamat. Itu dia 1 liter air mata, film yang sangat-sangat mengandung banyak sekali bawang. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah tetaplah berjuang bagaimanapun keadaan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat. Karena hanya dengan semangatlah kita akan menjalani hidup yang amat bahagia, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak kita inginkan sama sekali. Dan cukup sekian untuk rangkuman film kali ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.